Sejumlah pemimpin negara menolak rencana Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina. Rancangan perdamaian ini dianggap memaksa Ukraina menyerahkan wilayah dan membatasi kekuatan militernya, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa rencana ini merugikan kedaulatan dan keamanan Eropa. Proposal yang disebut sebagai Rencana 28 Poin disusun oleh pemerintah Trump untuk mengakhiri perang Ukraina dengan Rusia. Namun, isinya mengatur sejumlah konsesi dari Ukraina, termasuk penyerahan wilayah yang belum diduduki Rusia dan pembatasan ukuran angkatan bersenjata Ukraina. Rencana ini juga melarang keanggotaan Ukraina di NATO, serta melarang pasukan NATO berada di wilayah Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi batas waktu hingga minggu depan untuk persetujuan, namun mengisyaratkan bahwa batas waktu itu dapat diperpanjang jika ada kemajuan dalam negosiasi. Usai pertemuan di Johannesburg, para pemimpin G20 mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak ketentuan kunci dalam rencana damai AS. Keberatan utama terletak pada paket perdamaian yang dianggap merugikan kedaulatan Ukraina. Jerman, Perancis, Inggris, Jepang, Kanada serta Uni Eropa memandang rencana Trump sebagai dasar negosiasi, namun tidak untuk diterima dalam bentuk saat ini. Presiden Perancis Emmanuel Macron menekankan bahwa yang dipertaruhkan adalah kedaulatan Ukraina dan keamanan Eropa. Ia menjelaskan bahwa negara-negara Eropa akan bekerja sama dengan Ukraina untuk merumuskan langkah berikutnya dalam perundingan. Di saat yang bersamaan, Ukraina menyampaikan sikap yang penuh kewaspadaan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan keraguan mengenai proposal perdamaian tersebut dan menilai bahwa usulan itu masih menimbulkan pertanyaan mendasar. Zelensky menyampaikan bahwa perdamaian tidak boleh menghadiahkan atau memanfaatkan tindakan kepada pihak yang melukai masyarakat dan negara. Terlepas dari tekanan kebijakan Gedung Putih, sejumlah pemimpin Eropa secara publik menegaskan bahwa dukungan terhadap Ukraina tidak akan berubah. Sebab perang ini bukan hanya menyangkut Ukraina, tetapi juga kepentingan keamanan regional dan prinsip piagam PBB. Uni Eropa, Italia, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, dan Spanyol menghadiri pertemuan pendukung Ukraina pada Sabtu pagi. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menjelaskan bahwa Ukraina dapat terus mengandalkan Uni Eropa karena konflik ini adalah ancaman terhadap prinsip piagam PBB dan keamanan Eropa. Di dalam negeri, pemerintahan Zelensky saat ini sedang menghadapi tekanan besar, baik di medan perang maupun secara politik. Ukraina terus kehilangan posisi di medan tempur, meski mampu menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Rusia. Pada saat yang sama, pemerintah dituntut menjawab gencarnya tuduhan korupsi internal dan ketidakpuasan politik. Zelensky menyampaikan bahwa negaranya mungkin menghadapi pilihan yang sangat berat antara mempertahankan martabat dan kerjasama internasional. Pertemuan di Johannesburg berlangsung di sisi KTT G20 tanpa kehadiran delegasi resmi dari Amerika Serikat. Trump memboikot forum tersebut dengan alasan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Afrika Selatan. Meski begitu, seluruh anggota lain mengirimkan delegasi resmi dan deklarasi disetujui sebagian besar negara termasuk Rusia. Deklarasi tersebut menyerukan semua negara untuk menghindari penggunaan kekuatan untuk memperoleh wilayah secara paksa dan menekankan perlunya perdamaian atas konflik global termasuk perang Rusia-Ukraina.